والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا من المسلمين والمسلمات مؤمنين semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kak Amanda Aulia selaku Ketua Panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya kami silahkan. Bapak Haji Safarudin SPDMM, para wakil kepala SMKN 1 Tambelang, para ibu bapak dewan guru, para teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji Allah, Bapak Iman dari Posmil Kecamatan Tambelang dan Puskesmas Kecamatan Tambelang, dan tamu undangan yang mungkin dalam perjalanan yang saya hormati, dan anak-anakku yang Bapak selalu Bapak banggakan. Yang di kantin maju. Coba panitia geser. Tolong di sana tuh yang di kantin. Pada ngobrol. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Masa 1400 ditambah guru 100 udah 500. Suaranya masih hilang ya. Jadi alhamdulillah, yang saya hormati Pak Dan Posmil, Pak Amarullah, yang saya hormati Kepala KUA yang mewakili, terima kasih Pak. Maaf, Kepala Puskesmas yang saya hormati dari Kapolsek Pak Suroso, terima kasih Pak kehadirannya. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, kepala konsentrasi keahlian, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada Bapak Haji Safarudin SPDMM yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Tambelang, dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena waktunya kelamaan. Yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman seperjuangan, namun tidak bisa saya miliki. Puja puji serta syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manaf yang tasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'atu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bi Makkahal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana amin lah betul. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana wa tawsi'a arzaqana wa taqabbala jami'a abwaaba khiratika fid dunyana wa ukhrana wa tuqarribu jami'a maqasidana wa alaina min niyatin salihah. Amma ba'du. Pakai amin lah ba'du mah. Tadi saya doa kagak amin, ba'du teriak amin. Bang tukang son, volumenya angkat bang. Volumenya angkat. Saya ulangi suara saya. Tes 1 2 3 tes. Dah segini dah. Ya. Iya udah. Cek pasir cek. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, bapak kepala sekolah, bapak wakil kepala sekolah, komite, staf tata usaha, dan semua para dewan guru pengajar, lebih khusus kepala sekolah SMKN 1 Tambelang, Bapak Haji Safarudin SPD MM, dan juga para dewan guru yang lainnya yang mohon maaf enggak kesebut namanya atu-atu karena emang gak ada catatannya. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, Bapak polisi, Bapak TNI semuanya, dan juga tukang sound system yang saya hormati. Karena sehebat apapun penceramahnya, sebagus apapun kiainya, ceramah kalau nggak pakai sound system Pak, insya Allah bengek. Makanya kita doain tukang sound system biar sehat hati. Lagi bulan Maulid Pak, gratisin 24 sound, insya Allah tekor. Lupa saya banggakan pula yaitu para siswa-siswi SMKN 1 Tambelang, para jombloan dan jomblowati semuanya, dan semoga kumpul kita pada kesempatan pagi menuju tengari ini menurunkan rahmat, hidayah, dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf, mohon ikhlas, dan mohon ridhonya untuk saya berbicara di depan sini kalau kurang sopan santun, nggak ada akhlak, kurang tata krama. Yang kedua, saya juga mohon maaf kalau tadi ustazah muda kita menyampaikan tausiah dengan berdiri karena enggak disiapin bangku, enggak disuruh duduk, saya duduk Pak. Karena emang bangkunya udah ada dari tadi. Dan mohon maaf Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, saya nanti akan lebih banyak duduk dibanding berdiri. Karena memang saya dari hari Selasa kemarin belum istirahat Ibu. Semalam dari Sukakarya, sekarang di sini, ntar ba'da juhur jam 2 itu udah berangkat lagi ke Sukabumi buat ntar malam. Dari Sukabumi langsung ke Cibitung, Bandung Barat. Dari Bandung Barat saya langsung ke Purwakarta, dari Purwakarta langsung ke Cirebon Bu.
Itu juga kalau ada yang undang, Pak. Lah kalau ada yang undang ngapain saya kayak sono. Nah, sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Catat, keluarin buku, catat. Kalau kagak HP, catat. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama karismatik dunia asal Banten, dalam salah satu kitab karangan beliau Nasaihul Ibad, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud dalam makalahnya mengatakan, arba'atun min dulumatin qalbi, ada 4 yang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Hati manusia bisa jadi gelap karena apa? Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Hati manusia bisa jadi gelap karena yang pertama, kebanyakan makan. Ayo minum jus itu terus. Bodoh bawa jus di belakang Pak no. Emang saya liatin beda tadi. Emang kagak enak hanya jadi penceramah mah begini. Kita ngomong dia makan. Entar kelar ngomong habis. Artinya apa? Perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Makanya orang tua kita dulu, Neng, itu mesen ke kita begini ke anaknya. Neng, kalau makan jangan banyak-banyak, entahkan bebel sekolah kagak pinter-pinter. Emang kenapa orang tua kita dulu mesennya begitu? Emang dulu mah kagak ada makanan. Beda sama orang sekarang, makanan bermacam-macam, penyakit udah makin berupa-rupa. Orang tua kita dulu, Bu, makanannya masih asli buatan tangan, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu minum air sawah, tuh sawah bekas tepakan kebo, diminum pakai daun gogolio namanya, itu disedot, tuh kagak mabuk. Coba orang sekarang uyup no air sawah, kalau pakai celeng di sawah. Makanya paling banter penyakit orang tua kita dulu, Pak, kudis, kurak, gatel, pangu, ampek, bengek, hidup beres. Lah ongko ke bocah karang mah Pak kagak pada kenal makanan. Dulu nih Pak, zaman kita masih kecil, kita masih kenal makanan 4 bersaudara, satu pohon beda nama, Bu. Bocah karang dah, nih rombong-rombongan dia nih, apalagi dia mah. Kasih duit 20.000 suruh belanja ke warung Padang, apa kata dia? Uni, beli sayur nangka. Lah bukan nangka, cecek. Nangka mah yang udah matang, nangka punya adik namanya cecek. Cecek punya adik namanya gori. Gori punya adik bontot, tai gabal. Itu. Bocah kalian gak kenal Pak yang begituan. Yang matang namanya nangka, yang buat di sayur namanya cecek, direbus dilalap namanya gori, tutul pakai garam, makan di kebun, tai gabal. Bahkan banyak gaya bocah sekarang, makan doang juga. Bosan yang makan masakan emaknya di rumah, dia berangkat kan ke tempat makan yang huruf M-nya gede, McD, makanan memedih. Yang anak kita makan di sana apa Pak? Fried chicken artinya ayam. Fried ayam. Makan 1 potong itu fried ayam, 3 potong brobot chicken. Fried pot brobot udah. Ini hari ini orang sekarang makanannya bermacam-macam, penyakitnya makin berupa-rupa. Lihat penyakit orang sekarang dah. Umur masih pada muda, bibir pada miring, badan pada kaku. Stroke. Orang kalau udah kena stroke Pak, kaki kagak bergerak, tangan kagak bergerak, bibir kagak bergerak. Emang apa? Stroke berat. Segerobak kayak berat bagaimana stroke? Berat bagaimana?
Belum lagi penyakit yang 2 tahun kemarin nyerang kita no. Yang satu penyakit dikata kagak ada, yang mati banyak. Dikata ada, kagak kelihatan. Corona. Loh, tuh penyakit. Udah diantar penyakit itu Pak. Emang bahaya Ustadz corona? Lah bahaya. Bahaya banget nih kalau kata saya corona. Gara-gara corona Pak. Dua tahun gak ceramah saya. Ngelongok di rumah kan bego. Awal Covid itu Pak, itu kan di bulan Maret bener. Dan itu lempengan bulan Rejab. Jadwal ceramah saya Rajab, Sakban 94 jadwal batal semuanya. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Langsa Aceh, Papua Freeport batal. Harapan saya entar kali bulan puasa imam traweh, kutub, nuzulul Quran, buka puasa bersama. Kagak bisa. Ramadan tahun duluan Bu, itu masjid musola ditutup sementara, nggak ada kegiatan traweh, bener. Sekali kita pengen traweh ngumpet-ngumpet, lampu masjid dimatiin, sendal dimasukin ke dalam, yang traweh 5 orang. Ada peraturan di antara kita, social distancing, ada jarak di antara kita. Yang hajatan ditunda, ngaji, emak-emak kita pada libur, sekolah pada di rumah pakai daring, guru di mana, murid di mana. Belum lagi protokol kesehatan, pakai masker, kita kemana-mana hidung sama mulut dibekep. Keluar rumah pakai masker, hadir acara pakai masker, ngobrol sama temen pakai masker, bener? Ada yang masih pakai masker? Ibu pakai masker. Cewek juga banyak juga pakai masker. Hati-hati pakai masker. Hati-hati. Kemarin ada yang mati pakai masker. Masa pakai masker mati? Lah iya. Emang kenapa? Emang bengek pakai masker mati pisan. Silakan pakai masker nggak apa-apa, kita ikutin protokol kesehatan. Cuma saya pesan satu buat bapak, ibu, teman-teman semuanya yang kemana-mana suka pakai masker, terus jalan kemana-mana ketemu teman, saudara ataupun guru, kalau emang pengen nanya, pengen negor, buka dulu masker baru nanya. Karena kita kenalin orang itu dari muka, bukan dari mata. Mau kemana? Dan ditanya pelara, klinik, nanya medik. Ayo siapa ayo? Buka dulu baru nanya. Makanya neng hidup mah yang penting sehat. Urusan kaya mah nomor 13. Kalau badan sehat, duit masih bisa kita cari. Tapi kalau duit banyak, penyakitan habis buat berobat. Nih kita bisa kentut ya udah enak banget itu. Nah beneran. Berapa banyak yang dirawat di rumah sakit gara-gara kagak bisa ngentut. Makanya kalau pengen ngentut aja udah. Lagi ngaji Ustadz, masa ya kita kentut? Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Guru kita ngajarin kita di pengajian, kalau kita kumpul ngaji begini, ada teman kita yang kentut, kita disuruh pura-pura budek. Bau Ustadz, rasain aja. Emang apa begitu? Kita tutupin aibnya dia, biar dia enggak malu. Kita makan kagak pilih-pilih. Kalau yang kentutnya cakep, putih, bersih, baik, suka jajan kita kentut. Udah sehat, udah bisa kentut ya. Selfie dulu yuk. Yang kentut cakep, putih, bersih, baik, suka jajan kita. Tapi coba yang kentut hitam, bulu, kudis, kurap, gatal, baru apa boleh jauh lagi.
Jorok banget sih lu. Makan apa toh kentut, bau banget, kita kata-katain. Emang apa begitu Ustaz? Karena kentut dibagi menjadi 3. Kita ngaji kentut dulu bentaran Bu. Biarin, pokoknya bocah pulang dari sini tanya mama bapaknya, dari mana pulang sekolah siang banget. Habis maulid mak ngaji di sekolahan. Ngaji apa? Kentut. Lu pulang sekolah begitu lagunya, emang bener mak tadinya ngaji kentut di sekolahan. Jadi gara-gara kentut anak sama mak berantem. Kentut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya kentut sopan. Apa kentut sopan? Kentut yang bunyinya suaranya gede. Sopan di mah jujur gede-gede sekalian. Biasanya kentut yang begini baunya kagak ada. Yang kedua ada yang namanya kentut songong. Apa kentut songong? Kentut yang bunyinya dicicil. Tawa-tawa juga. Ngapain lagi kita panas-panas begini? Orang kalau kagak pengen tawa Bu, di antara 2, 1 penyakitan, 2 banyak utang. Kentut yang bunyinya dicicil emang ada? Ada. Songong dia mah kalau keluar sekali jadi pelan-pelan begitu. Yang ketiga ada yang namanya kentut haram jadah. Songong biang songong. Kentut yang kagak ada bunyinya. Baunya nusuk ke ibu. Ini kentut yang begini bisa nimbulin satu penyakit hati yang namanya suujon. Kita kumpul nih bareng-bareng sama teman kita bertiga berempat, ada satu yang lepas, yang satu mulai nyium, kan mata mulai melirik gitu. Hati ngomong, dia kayaknya mah itu. Yang depan juga nyium sama, kayaknya mah dia itu. Hidup mah yang penting sehat. Makanya dalam 12 bulan ada 1 bulan di mana perut kita diistirahatkan. Kapan? Di bulan Ramadan. Kita nggak boleh makan semau kita, diatur kita di bulan Ramadan. Dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib ditahan ini perut kita buat makan. Makanya bulan Ramadan kemarin ngajarin kita buat punya sifat husnuzon, baik sangka sama orang. Kenapa? Jangan kebuatan pengen menang sendiri niat orang kagak puasa. Biarin ada orang yang kagak puasa juga, karena orang puasa itu punya syarat. Hanya orang-orang yang punya syarat yang bisa puasa. Kalau ada orang kagak puasa berarti orang kurang syarat. Emang ada syarat puasa Ustadz? Syarat wajib puasa Fathul Qorib kita buka. Islam, balik, berakal, mampu. Cuma 3, 4. Islam, balik, berakal, mampu. Timbang 4. Islam, balik, berakal. Ulang. Islam, balik, berakal, mampu. Ulang. Islam, balik, berakal, mampu. Ingetin. Jadi kalau ada orang kagak puasa berarti kurang dari yang 4 ini. Ustaz, dia kagak puasa ono. Biarin, mungkin bukan orang Islam. Lama bapaknya Islam, bagaimana kagak Islam? Ya mungkin belum balik. Anak udah 3 begitu. Ya mungkin sakit, ya nggak mampu kali. Kalau sekiranya kagak makan badan ada obyek dikit, badan sehat keker begitu. Gila berarti. Nih makanya kemarin yang paling cakep mah kita puasa sahur itu Pak, itu cakepnya di akhir bukan di awal Bu. Kalau imsak itu 4:30, kita sahur jam 4 atau 3:30 itu udah bagus banget. Kita makan kagak. Imsak 4:30, jam 2 sahur.
2:30 kelar makan, nyender di bangku nonton TV, pulas tidur, bangun jam 7 subuh lewat. Hari pertama puasa emang kagak pernah puasa. Buka pintu biasa nyarap, ada tukang bubur, tukang nasi uduk. Nah pada nutup ini. Iya puasa, tenggorokan kering, beludak kagak masuk-masuk. Latar depan rumah banjir meludah dia. Emang orang kagak pernah puasa, dia puasa. Matahari naik sedikit jam 10, miring kiri, ucus kendor. Jam 12 ajan johor miring kanan, ngambang pisan tuh ucus. Kagak pernah puasa. Jam 2 matahari mulai turun, teriak impus, impus. 4:30 gaya-gayaan, dia ngajak bininya, dia ngajak adenya, dia ngajak temennya nyari bukaan. Ayo nyari bukaan. Nyari bukaan ke pasar Tembeluang. Kamu di lapangan Tembeluang banyak tukang makanan. No, gorengan beli, lontong beli, es beli, semuanya dibeli. Pulang ke rumah, sampai rumah jam 4:30, megang remote nyari maghrib. Di mana 4:30? Pas ajan maghrib kumandang, Allahu Akbar, kebot lepas. Gorengan habis, timun suri habis, lontong habis, kekenyangan makan. Niat tetangganya berangkat sholat tarawih, dia ngikut sembahyang tarawih di masjid, dapat imam yang cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, subhanallah liman hamidah. Dia makan habis makan. Perut begak kenyangan. Allahu akbar, subhanallah. Kelar tarawih 2 rakaat lari ke tempat dulu, muntah kalau masuk. Temenan niat lu ngapa? Imam sialan, imam disalahin. Makan kebanyakan. Makanya Rasulullah udah ngajarin kita buat makan yang benar. Rasulullah juga manusia sama kayak kita. Kita makan, Rasulullah juga makan. Kita minum, Rasulullah juga minum. Kenapa? Karena Rasulullah itu manusia biasa tapi bukan manusia biasa. Kadar kemanusiaannya beda sama kita. Rasulullah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasulullah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasulullah makannya ketika, berhentinya sebelum. Itu Rasulullah. Kita juga sama, makan ketika lapar, udah kenyang masih makan terus. Rasulullah makan pakai 3 jari, jempol, tunjuk, jari tengah, cuma pakai 3 jari. Kita makan pakai 10 jari. 5 jari nyodor nasi, 5 jari megang kerupuk. Untuk kita. Makanya momen peringatan Maulid kita contoh akhlak Rasulullah SAW dari hal makan aja dulu. Makan jangan pakai tangan kiri, makan minum jangan sambil berdiri, apalagi lari-lari. Yang pertama, perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wasuhbatul zalimin, punya temen yang zalim, punya temen yang kagak bener. Ayo tunjuk-tunjukkan, gak apa-apa. Lu berteman sama dia, dia itu nama lu. Makanya ada peribahasa bilang begini, Neng. Kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita kebagian. Kita berteman sama tukang areng, kita kebagian. Kita berteman sama tukang sate, kita kebagian asupnya doang. Kita berteman sama orang baik, insya Allah kita semua nanti jadi orang baik. Karena kita bukan orang baik. Kita bukan orang baik. Saya yang ngomong di sini megang mic kayak orang bener ngomong, bukan orang baik. Terus kita siapa? Kita cuma sama-sama lagi belajar jadi orang yang baik dengan kumpul di tempat yang baik bareng orang-orang yang baik, ngelakuin hal yang baik. Insya Allah kita semua nanti jadi orang baik. Makanya emak kita mesen ke kita enggak jauh dari kata baik. Mak mau sekolah baik-baik. Mak mau ngaji baik-baik.
Bahkan doa kita juga Bu itu tiap habis sholat nggak jauh dari kata baik. Saya sering bilang kemana-mana begini Pak, orang doa mau panjang kayak apa ke ujungnya mah Robbana. Sekarang ada ustadz-ustadznya kiai doa Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Kita yang amin tangan dari ke atas sampai turun ke bawah. Ini hati udah ngomong doa lama amat sih. Tapi lempengan Robbana atina. Nah udah nih, udah. Mau panjang kayak apa kayak doa ujungnya mah Robbana. Karena itu doang kita pengen. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu doang yang kita pengen. Kita cuma pengen hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Gimana caranya kita biar baik di dunia? Al-Habib Zain bin Semit dalam kitabnya Manhajus Shawi, Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasannya orang kalau pengen baik di dunia, hiyal ilmu wal ibadah, dengan ilmu dan ibadah. Artinya apa? Ngaji. Gurunya ngaji asana, muridnya ngaji asana, penjaga sekolahnya ngaji asana. Berarti sekolah kita sekolah yang kita kumpul di tempat yang asana, bareng orang-orang yang asana, ngelakuin hal yang asana. Bahkan ada yang namanya si Hasana. Nanti bareng-bareng kita dikumpulin di tempat yang sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ngaji kudu ada bekasnya nih peringatan maulid, karena nggak gampang buat bikin maulid begini. Mumpung masih pada muda ngaji, tadi tuh ustazah muda kita udah bilang ngaji nuntut ilmu. Mumpung masih pada muda ngaji, udah tua mengaji ribet. Masih muda ngaji masih enak, mata masih awas, kuping masih ngedenger, gigi masih utuh. Guru, ustazah, kiai ngajarin kita kan enak. Roh enak. Udah tua udah ngaji, mata kagak awas, kuping budek, gigi kagak. Roh kumpul ngaji udah ya. Orang kumpul ngaji begini kalau dihitung-hitung pahalanya kan banyak. Tadi udah disebutin dalilnya. Ghufira lahu qabla ayat tua. Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita melangkah ke pengajian, ke sekolahan. Artinya apa? Hari ini kita mulai prihatin, Pak. Kenapa? Karena anak-anak kita, generasi-generasi kita udah jarang yang mau hadir ngaji, nuntut ilmu, ke majelis ilmu. Kata dia apa? Sekarang mah zaman udah canggih Ustaz. Ada HP, tinggal ketik Google, kita ngomong apa aja, nanya apa aja ada di situ. Makanya bocah sekarang ngaji kagak mau, belajarnya di Google. Pinter kagak, nanya mulu nanya. Bebe Pak ditanya bocah sekarang ribet. Saya pernah tanya, Ustaz mau nanya. Tanya apa? Kita lagi sholat nih ya, terus kentut. Itu batal kagak? Gak batal, kentut. Terus ntar kalau pengen sholat wudhu lagi, wajib wudhu lagi karena membasuh muka ntar termasuk fardunya wudhu. Itu dia yang saya bingung Ustaz. Lah ngapa emang? Lah masa yang kentut muka yang dibasuh, yang kentut pangkat dibasuh muka? Karena pertanyaannya udah aneh, jawabannya nggak pakai dalil udah. Saya tanya, saya jawab begini, karena begini. Lu kentut muka lu, pantat tuh yang malu. Nah muka saya Ustaz, muka lu cebokin. Bocah karang. Makanya jangan kebuatan heran kalau hari ini kita melihat banyak masjid cakep, musola bagus, tapi maaf, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, jadi imam aki-aki, jadi makmum aki-aki, sholawatan aki-aki, mukul beduk aki-aki, ngepel masjid aki-aki,
nguras kolam yang mati. Diprihatin kita Pak. Anak muda tampil jam 4 subuh, maju anak muda ke masjid, colokin mic, Ustadz belum azan subuh, tarhim dulu bentaran. Assalamualaikum ya imam mujahidin. Enak kita dengerin anak muda tuh. Ustadz udah azan subuh, ambil beduk, pukul. Contoh suara beduk. Ya masanya turun dulu nyari-nyari beduk. Azan kan anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bu Haji yang rumah samping masjid bangun, kucek-kucek mata. La ilaha illallah. Tarik calon mantu. Anak muda azan. Nah ini mah jam 4 subuh, aki-aki keluar dari rumah, mata masih merem-melek, pakai sendal sebelah hijau sebelah merah, kain bukan itu ditinggal ditaruh di pundak. Emang udah waktunya azan subuh, dicolokin mic, hidup pakai azan subuh, emang suara serak-serak becek. Ayalah sholat, ayalah sholat. Ada yang bangun. Ada yang bangun, nenek-nenek keluar dari masjid, tengok-tengok buka pintu. Kebok sahabat. Anak muda yuk, azan anak muda enak, qomat anak muda enak, imam anak muda lebih enak lagi, imam anak muda. Udah pernah lihat anak muda imam sholat? Nih, Neng, contoh anak muda imam sholat. Begini, Mbak. Contoh anak muda imam sholat nih, contoh takbirnya enak anak muda mah. Anak muda mah. Contoh dulu. Takbirnya gak enak anak muda. Allahu Akbar, enak takbirnya. Fatihahnya lebih enak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sholat. Emang bocah sini kalau sholat begitu Pak? Kan imam sholat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Emang pada begitu? Kenapa begitu? Tangannya begini kan contoh, dari saya contoh begitu. Oh, begitu juga. Anak muda jadi imam kan enak. Tapi hari ini kita lihat Pak, prihatinnya kita sekarang, anak-anak muda kita, generasi muda kita lebih bangga buat nyontoh orang barat, buat nyontoh artis, buat nyontoh bintang film. Kiblatnya yang dicontoh bukan akhlak Rasulullah. Makanya jangan heran kalau hari ini kita lihat banyak anak-anak ABG kelakuannya kayak abego. Emang ada Ustaz banyak. Cewek 17 tahun baju adenya dia pakai. Puser pada kelihatan. Coba ditarik ke bawah ngatas lagi, tarik ke bawah ngatas lagi. Ustadz sok banget tahu. Pak, rumah saya kan Pulau Puter Pak. Itu tiap minggu akhir bulan saya punya pengajian Bu di Jati Bening Lampiri. Dari Pulau Puter pengen ke Jati Bening itu kan lewatin mall sama perumahan. Mall sama perumahannya kita tahu barang-barang namanya.
baca ayat aku yang ngeder-ngeder begini Sumarekon di belakang. Itu di Sumarekon Pak, kita ngeliat cewek model bagaimana ge ada. Yang atas kebuka, bawahnya ketutup ada. Bawahnya kebuka, atas ketutup ada. Apa yang pakai baju kemedi ada juga. Tahu dari mana Ustaz? Saya pernah nyolek Pak. Ya kalau kagak begitu kan kagak tahu. Saya kata begini. Poster kelihatan itu. Itu poster kelihatan. Lihat apa itu poster kelihatan. Lepas ngotot nyakin saya. Nah, biarin Ustaz. Biar kayak artis Amanda Manopo. Loh. Amanda Manopo mah cakep, perutnya putih, bersih, tipis. Lah bocah tembelang. Udah perut bekas cacar, ditepak ngebul kayak oncom, puser daki mulu. Itu yang cewek, belum yang cowok Pak. Rambut diwarna-warnain. Orang barat rambut warna-warni, cakep, kulit putih, bersih, bocah kampung. Kulit buluk, rambut kuning, percis, boneka santet. Begadang digambar-gambar. Orang barat Lionel Messi pemain bola, badannya ditato, cakep, kulit putih, gambar apa? Dia kelihatan. Lah bocah kampung kulit gelap, dia gambar tato nafwa, kita deketin, wah Allah jangkrik begini. Bibir pada pakai anting bocah sekarang, hidung pada pakai anting, kuping pakai anting, rambut pada berdiri. Dia pakai baju hitam-hitam, megang gitar, nongkrong lampu merah, ada angkot, dia masuk angkot nyanyi kagak jelas bocah sekarang. Jreng, aku di mana? Jreng, aku di mana? Supir angkot makan nengok ya Pak. Di angkot. Bocah salah. Belum lagi hari ini Pak, yang bikin kita rada-rada kesel dikit, anak-anak kita lagi diserang sama rombongan-rombongan anak-anak alay. Yang katanya kalau ngomong tuh gobang. Sampai payah kita dengerin dia ngomong. Bibir miring, lidah melek kayak ada, ngomong kagak jelas, mata mendelik ke atas. Lo, gue, lo, gue, bapak lo, bapak gue lain. Ingat-ingat coba Pak, 3 bulan 4 bulan yang lalu Bapak kan dijawabin juga sama murid. Bapak masuk ke dalam kelas, Bapak bilang, anak-anak pelajaran kemarin sampai bab apa? Bapak nanya. Serius saya nanya, Bapak bertanya-tanya. Sekarang anak-anak kita udah mulai berani Pak jawabin kita. Datang ke ruang guru, berapa? Ada yang berantem. Siapa yang berantem? Bercanda. Di 2023 masih banyak anak-anak kita ngomong nggak pada jelas. Yang saya takutin nanti 2030, di mana anak-anak kita bakal ngomong. Manggil orang tua jadi beda sekarang. Zaman kita masih kecil Pak, manggil orang tua masih enak, emak, bapak, ayah, bunda, umi, abi dulu. Hari ini kita lihat ya anak-anak kita manggil orang tua, bapaknya dipanggil bokap, emaknya dipanggil nyokap, neneknya lewat kecap. Anak-anak kita sekarang apa faktor perusaknya? Handphone. Berapa banyak anak-anak kita hari ini yang rusak akhlaknya cuma gara-gara handphone. Zaman kita masih kecil Bapak, Ibu kita pengen makan enak, nasi kita sendok ke piring, lauk kita sendok ke piring, tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang piring. Sebelum makan kita baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Dulu. Hari ini kita lihat anak-anak kita makan nasi di sendok ke piring, lauk di sendok ke piring, tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang HP. Sebelum makan dia nggak baca doa, selfie dulu. Nasi dipotong.
Update status makan dulu kuy. Makan baru 2 suap gaya di chatting sama pacarnya. SYNG LGAP. Sayang lagi apa? Dibalas Pak bocah karang mah. LGMKN lagi makan. MKN-nya SMAP. Anda sama apa? Dibalas itu SMA JNGKL sama jengkol. Bocah karang makan kaki jengkol kayak megang HP. Emang HP bocah karang bagus-bagus Pak, layar sentuh, nggak mau sentuh, tonjok. Nah, emang zaman kita dulu Pak, Asia yang kalau ngetik bunyi buku pada mendem, iPad pada mendung, tuh zaman kita. Pakai momen peringatan Maulid, arah kiblat kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi yang tadi dibaca itu namanya Maulid. Orang tua kita dulu nyebutnya buku rawi, orang sekarang bilangnya buku Maulid. Ulama dulu tahu orang itu kalau disuruh ngapalin sejarah sama ngapalin lagu lebih cepat ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah tapi pakai lagu. Muncul yang namanya Maulid Simtudur, Maulid Berjanji, Sarofal Anam, Maulid Diba, dan maulid-maulid yang lainnya. Itu semua sejarah Nabi Muhammad tapi pakai lagu. Kan suka dibaca sama anak-anak kita. Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum. Rasulullah disebut Zainal Anbiya, penghiasnya para nabi. Kenapa? Karena tanpa adanya Rasulullah tidak akan pernah ada para nabi, malaikat, surga dan neraka, alam dunia, dan kita pun tidak akan pernah ada. Karena kita ada menjadi Rasulullah itu ada. Adanya Rasulullah karena kita. Jadi Rasulullah itu ada, kita itu ada karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul abad. Andaikan saja tidak ada engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam dunia dan seisinya. Kalau sejarah nggak pakai lagu Pak, lama ngapalinnya. Abdullah, nama bapaknya Nabi. Siti Aminah, emaknya Nabi. Lama ngapalinnya. Tapi kalau pakai lagu kan enak. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Thalib kakeknya, Abdul Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Bapak diem baik. Berlarut-larut berpura-pura sempurna sampaikan pada jiwa. Tadi diem baik. Biar nyanyi pada bisa. Ini anak-anak kita Pak hari ini lebih gampang buat ngapal lagu dibanding ngapalin sejarah. Hadir kita ke majelis ilmu. Tadi udah saja muda kita bilang pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen dua-duanya juga kudu dengan ilmu. Semuanya kudu pakai ilmu. Tadi katanya makan ada ilmunya, sampai pengen ngapain lagi, tidur ada ilmunya, sampai buang hajat Pak. Mohon maaf saya sebut buang hajat kan kudu ada ilmunya. BAB coba BAB nggak ada ilmunya, ampar-amparan.
Sama Pak, contoh paling gampang begini, tadi disebutin al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita di rumah mati lampu nih, dalam keadaan gelap kita keluar kamar, cari lilin berita penerang. Dalam keadaan gelap kita keluar kamar, kan apa aja kita injak. Piring-piring keinjak, gelas-gelas ketendang, bayi lagi tidur, injak ke bocah. Gelap, nggak kelihatan gelap. Contoh paling gampang begini ya. Ini mohon maaf Pak, contohnya agak jorok, tapi emang yang ngepas itu doang. Sawah, tahu sawah? Sawah tuh kan kalau malam gelap. Udah gitu tuh sawah dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Setumpuk dia pindah, setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, jalan kita. Ngicek. Kaki makan ngeraba. Hati ngomong, apa nih genjot? Rasa-rasanya mah dia ini. Masa dia? Karena nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, dia penasaran dipegang ke bawah. Bukan, adonannya mah dia. Ilok aja, memang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, masih penasaran dicium. Gua kata kayak apa dia? Jalan di tempat gelap, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang. Salahnya banyak, sama ibadah juga begitu. Kita pengen sholat, nggak ngerti caranya wudhu, kaki dulu baru muka, terbalik. Pentingnya Contoh paling gampang ibadah nggak pakai ilmu begini. Dalam satu kampung cuma ada satu ustadz yang biasa ngimamin sholat. Sebut aja guru kita, kepala sekolah kita, Bapak Haji Safarudin. Lempengan sholat maghrib, Pak Haji Safarudin kondangan ke Papua. Bang, ya Haji, jangan marah. Ada saudara Pak Haji di sana. Bukan aqua, sumber air sudah dekat gitu. Emang udah datang waktu maghrib, RT datang ke masjid ajan, RT ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. RT dengar RT ajan, RW kan datang ke masjid, dicorek ke RT. Ajan. Iya we. Gimana? Kondangan ke Papua. Udah we lu komat, RW komat. Lakbar lakbar, la ilaha illallah, anna Muhammad sallallahu. Kelar ajan, kelar komat, RT RW pada berantem. Apa kata RW? Udah lu maju jadi imam. Kan udah ajan tadi. Ada juga lu we datang belakangan jadi imam. RW jawabin. Kan gua komat barusan. Ada juga lu datang duluan jadi imam. Anak muda dengar aja, dengar komat datang ke masjid berunding di belakang. Gimana nih bang? Abang saya jadi imam. Yang satu jawabin, sebenarnya sih gua bisa bang jadi imam. Maju, gua kagak berani. Nih, gua berani nih, timbang jadi imam gua berani. Maju, gua kagak bisa. Yang satu bisa tapi kagak berani, yang satu berani tapi kagak bisa. Lah yang bisa pakai ngomong begini. Sekarang begini dah. Daripada kita berantem baik kagak sholat, abang kan berani, abang maju jadi imam. Dikata gua kagak bisa, urusan bisa apa kagaknya kan saya bisa. Ntar saya berdiri di belakang abang, kalau abang salah saya benerin dari belakang. Dan maju pede banget yang kagak bisa jadi imam. Takbir cakep, Fatihah lancar, inna anzalna ngajakin berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Harusnya dibaca lailatul karena ada huruf jar di situ. Kan yang belakang bisa nih dijawab di yang belakang. Lailatul.
yang depan ngerasa. Iya juga ya. Tadi gua mentang berani doang tapi kagak bisa. Diikutin saran yang belakang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Harusnya dibaca Lailatul. Yang belakang jawabin Lailatul. Lailatul. Yang depan kagak terima disarain mulu. Tadi boleh latul, lo latil. Sekarang boleh latil, lo latul. Bapak suaminya yang mau ke belakang. Mau lu apa sih bang? Tadi boleh latul, lo latil, boleh latil, boleh latul. Timbang ngaratul lama. Pentingnya ayo kudu ada bekas yang diperingatkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kata Abdul bin Mas'ud yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wa nisyanu dzunubil madiyah, lupa sama dosa-dosa yang telah lalu. Dosa kita banyak, dosa sama orang tua banyak, dosa sama guru banyak, dosa sama teman banyak, dosa sama saudara juga banyak. Yang orang tuanya masih ada, senengin orang tua. Yang orang tuanya udah kagak ada, doain orang tua. Orang tua kita di rumah, orang tua yang lahirin kita, orang tua kita di sekolah, ini guru-guru kita. Hormatin guru-guru kita, pakai adab sama guru-guru kita. Jangan pernah ngomong yang macam-macam ke guru kita, karena al ilmu min suduril ulama. Ilmu itu datangnya dari keikhlasan dan keriduan seorang guru. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini karena dulu saya juga taat sama guru, karena saya juga punya guru. Enggak gampang buat berdiri di sini. Coba Pak TNI biar kata gagah banget suruh ceramah sejam di sini. Kalau kamu getar kakinya, karena punya guru. Kalian yakin saya bisa sukses karena punya guru. Berkah keikhlasan guru, kita semua lulus dari sini jadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Keempat, kata Abdul bin Mas'ud, yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Tulul amal, panjang angan-angan, kebanyakan ngayal. Pengen kaya, pengen sukses, kerja kagak, usaha kagak. Pengen pinter, belajar enggak, sekolah kagak. Timbul satu penyakit dalam dirinya, hubbud dunia, cinta sama dunia. Empat yang bisa bikin hati manusia jadi gelap, kata Abdullah bin Mas'ud. Pertama, perut yang terlalu kenyang. Kedua, punya teman yang zalim. Ketiga, lupa dengan dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat, panjang angan-angan. Bareng-bareng kayak biasa, kayak tahun kemarin saya nyuruh bocah maju lagi Pak ya. Boleh. Iya. Yang bisa nyebutin tadi 4 makalah Abdullah bin Mas'ud yang bisa bikin hati manusia jadi gelap, maju ke depan dong. Dari cewek mungkin ada, maju ke depan. Jangan cuma nunjuk doang, maju aja, udah maju sini. Ayo maju. Ya, ini ketua OSIS Pak. Saya dari SMA, iya SMA Tambelan. Iya, nama ada mik, iya. Nih adanya Ustaz Jepri, siapa? Iya, nggak apa-apa di situ. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Dwi Prasetyo dari SMA Negeri 1 Tambelang. Iya, apa? Yang bisa namanya udah, tinggalnya di mana? Saya tinggal di Wates. Di Wates. Iya. Terus apa yang bisa bikin hati manusia jadi gelap? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyatul Ibad, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Al-Batan min zulmatil qalbi, 4 perkara yang dapat menggelapkan hati. Pertama, terlalu banyak makan, punya teman yang zalim atau pergaulan yang tidak baik. Ketiga, lupa dengan dosa yang lalu. Dan keempat, terakhir, panjang angan atau sering berkhayal. Itu dicatat dari awal? Iya, betul. Datang dari awal? Iya. Pegang tuh, ya, buat beli cilor. Ustazah muda kita, dah duduk dah ya. Ustazah muda kita mana tadi? Ustazah muda kita mana tadi? Ustazah, ini Ustazah. Lupa. Biar kata tadi saya dikatain badan saya gede kebanyakan makan besek, enggak. Saya masih ingat omongan dia, benar.
Bukan mukanya dong saya ingetin, omongannya saya ingetin. Iya, mana kita jadi ustaz sengsara banget. Kan sudah salah bu, ustaz kurung IKT, ustaz kurang gizi, ustaz gemuk, ustaz makan BC dulu begitu. Ustaznya, nih namanya siapa? Nama saya Jahratun Nabawiyah. Jahratun Nabawiyah. Namanya cakep banget tuh, Ustazah Jahratun Nabawiyah. Tinggalnya di mana? Di Kampung Kosambi Sepun. Kampung Kosambi Sepun. Sepun apa itu? Orang Kosambi. Warga Sambi. Iya, kelas berapa? Kelas 11 TAPI 2. Kelas 11, 9, berarti udah mau lulus. Ibu bapak ada lagi nggak tahun depan penerusnya yang begini? Baru kelas 11 enggak, tapi tahun depan ada lagi nggak penerusnya yang begini? Harus ada ya, tiap tahun harus ada. Nih. Nah, selama di sekolah, selama di sekolahan, kalau di pengajian, ya udah dulu jangan selama lagi tak mau. Ya, harapan kita semua kita yang kumpul pada kesempatan hari ini, perkumpulan kita menjadikan perkumpulan yang menjadikan nanti kumpulnya kita di yaumul kiamat di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kita yang hadir tempat ini semuanya adalah ahli surganya Allah Subhanahu. Malah buktinya al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Langsung sentimen sama saya. Udah mau kelar bang, saya tenang aja. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kata-kata saya yang salah, tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau memang bapak ibu neng tong pengennya ceramah saya lagi, ya kan sekarang masih bulan Maulid tuh, kata kalau emang di rumah masjid musola mau Maulid maka masalah begini gitu aja dah ya. Ya pokoknya menikah dengan bapak guru di rumah kan masalah aja ya. Di kantor Maulid paling tidak ya. Ustaz kan banyak nih, Ustaz anu ya, ini yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Pula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apakah yang terjadi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat kedatangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tidak Allah angkat kaki kita dari tempat ini sebelum Allah gugurkan semua dosa-dosa kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Astagfirullah Nabi, astagfirullah Nabi, astagfirullah Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtali walhamdulillahi rabbil alamin.